إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بيده الأمة اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini
kita kembali melakukan tajdidul iman, senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hanya berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas itu, kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bahwa kita sudah berada di awal bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Itu berarti beberapa minggu ke depan kita akan bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinanti-nantikan akan keberadaannya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dimulai dari bulan Sya'ban inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dan keluarganya untuk menyambut hadirnya tamu agung itu dengan berbagai persiapan istimewa demi menggapai kesempurnaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau dalam redaksi lain disebutkan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Duhai Allah, antarkanlah kami hingga sampai pada bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan itu kepada kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan suci Ramadan nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bulan yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Sya'ban ini adalah banyak berpuasa di bulan ini. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Humaizah, bahwasanya Usamah bin Zaid sahabat Rasulullah berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Qala, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa' 'amali wa ana sha'imun." Usamah bin Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini." Nabi membalas, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan oleh banyak orang karena letaknya di antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya semua amal-amal. Karenanya aku menginginkan bahwa pada saat diangkatnya amalku ini, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kata Sya'ban berasal dari kata syi'ab, yang salah satunya bisa dimaknai sebagai jalan menuju puncak.
Itu artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menapaki, untuk menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak, yaitu bulan suci Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangatlah melelahkan dan menguras energi. Maka ingatlah pekerjaan mendaki gunung itu yang memerlukan kita harus banyak pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian itu harus mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk pendakian menuju puncak persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tokoh sufi terkemuka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam Al-Athaiyah pernah menyampaikan pesan, "Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah." Siapa yang tidak bekerja keras di awal, membakar diri di awal perjalanannya, maka dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan dan kecemerlangan di masa depan itu. Maka pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban ini juga dapat dilakukan dengan cara memperbanyak istighfar dan meminta ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan, baik dosa yang tampak secara kasat mata ataupun dosa yang terbesit di dalam hati seperti ujub, riya, pamer, takabur dan sebagainya. Maka penting bagi kita untuk mendalami, menghayati firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu senantiasa bersyukur kepadanya. Bukankah ayat tersebut seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini, baik berupa jabatan, kekuatan, kekuasaan, kepandaian, dan semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada awalnya tidaklah mengetahui sesuatu apapun. Karena itu, jikalau terbesit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita memohon ampunan kepadanya. Allah sendiri mengancam orang-orang seperti ini dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikianlah, maka wajiblah setiap manusia itu selalu bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, semakin berpangkat, semakin pandai, semakin kaya, maka sujudnya juga harus semakin dalam dan penuh makna. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu istimewa ini dan berbagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentunya kita harus mempersiapkan beberapa hal jauh-jauh hari sebelum kedatangannya.
Beberapa hal yang harus kita persiapkan di antaranya. Yang pertama, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amalan sunnah seperti membaca Quran, berzikir, beristighfar, salat sunnah, bersedekah, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Untuk mampu melakukan itu semua dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Disinilah bulan Rajab dan Sya'ban menempati posisi yang sangat urgen sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, membiasakan diri beramal sunnah dengan berkelanjutan. Maka dengan latihan tersebut, di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya, sehingga tanaman iman dan amal soleh akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi berkata, "Syahrul Rajab syahrul lizzar'i, wa Sya'ban syahrul saqi lizzar'i, wa Ramadan syahrul hasadiz zar'i." Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman itu, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memetik hasil tanaman itu. Persiapan yang kedua, kita perlu menyiapkan diri dari sisi keilmuan, yaitu dengan mendalami ilmu yang terkait dengan ibadah bulan Ramadan. Karena banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa selain daripada haus dan dahaga saja. Hal ini disebabkan karena puasanya tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Persiapan yang ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Maka agar di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, marilah kita tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran dimulai dari bulan Sya'ban ini. Yang terakhir adalah perbanyak berdoa kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات